Well, jadi kita masuk ke materi bagaimana cara menentukan pH. pH itu sendiri merupakan singkatan dari power atau bisa juga diartikan potensial of hydrogen. Nah, jadi pH ini bahasa Indonesianya bisa juga diartikan sebagai pangkat ion hidrogen. Dan berdasarkan istilahnya, pH ini sebenarnya menyatakan derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, jadi kita tidak hanya membahas keasaman tapi juga kebasaan. Nah, pH itu sendiri nanti kalau dalam perhitungan dia sebenarnya adalah negatif dari log konsentrasi H+. Nah, tapi kalau pakai cara juga bisa dengan cara kertas lakmus, di mana kalau misalnya kertas lakmus biru dicelupkan dalam larutan asam, dia berubah menjadi merah. Jadi dari biru ke merah itu sifatnya nanti asam, sedangkan kalau dari merah ke biru jika dicelupkan ke larutan, maka sifatnya disimpulkan adalah basa. Dimana kalau misalnya asam itu pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa itu pH-nya lebih dari 7. Kalau sama dengan 7 itu adalah netral. Netral itu contohnya air. Well, selanjutnya kita bahas indikator asam basa yang lain. Nah, di sini kita mulai dulu dari indikator universal. Oke, jadi indikator universal itu bisa dilihat di ruas di sebelah kanan. Jadi di sini dia berisi track pH pada rentang pH antara 1 sampai 14. Jadi misalnya kita punya sampel, terus kita celupkan kertasnya, kita lihat warnanya. Dia mirip warna yang mana pH-nya dari 1 sampai 14. Jadi kita mencocokkan, misalnya dia cocoknya sama range pH yang ini, berarti pH-nya ya pH 7 misalnya. Sedangkan kalau pH meter ini jenis alat ukurnya digital, jadi dia udah lebih akurat karena sudah tahu koma-komanya. Kalau yang tadi cuma tahu pH-nya 1, 2, kalau ini udah ada koma-komanya. Kemudian kalau indikator yang lain itu ada indikator buatan dan ada indikator alami. Nah, kalau misalnya indikator buatan, contohnya itu indikator dari bahan-bahan kimia. Nah, sebelum kita membahas indikator dari bahan kimia, itu biasanya kita harus tahu dulu indikator alami. Kalau indikator alami itu dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Nah, ekstrak tumbuh-tumbuhannya contohnya seperti ekstrak kulit manggis, bunga sepatu, atau mahkota dewa, ataupun yang tumbuh-tumbuhan yang memiliki pigmen warna yang bisa dijadikan indikator. Nah, kalau misalnya indikator bahan kimia plusnya, kelebihannya dia bakalan punya range-nya. Nah, range-nya itu seperti apa? Nah, jadi kita lihat di sini dia punya warna-warnanya ya. Jadi dia punya range-nya kayak methyl violet, bromkesul green, methyl red, dia punya range-nya. Jadi misalnya dari 4 ke 6, dari 3, berapa ke 6, berapa. Nah, contohnya yang di sini nih. Nih, misalnya ya methyl jingga track pH-nya 3,1 sampai 4,4. Warnanya merah sampai kuning. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya indikator bahan kimia dia udah ada rentan-rentannya. Kalau indikator universal kan tadi cuma satu angka. Kalau pH digital kan udah lengkap banget. Nah, dia ini udah ada rentannya. Nah, cuman kalau indikator alami misalnya nih kita punya ekstrak mahkota bunga. Ya, mahkota bunga kemudian ketika dia asam warnanya kuning. Dan ketika dia basa warnanya merah. Nah, cuman kekurangannya kalau indikator alami warnanya tuh hampir mirip. Kadang setiap orang tuh punya pendapatnya masing-masing mengenai warna. Nah, jadi kurang akurat kalau misalnya kita mau tahu sifatnya asam atau basa karena warnanya beda tipis aja. Nah, makanya biasanya yang lebih digunakan ya biasanya sih indikator bahan kimia, indikator universal pH meter pun juga bisa. Nah, kalau misalnya indikator bahan kimia dia punya range-nya seperti ini dari 6 sampai 8. Seperti itu. Kalau pH meter sih lebih akurat banget karena dia udah ada koma-komanya. Jadi misalnya 7,9, 8,79 dan lain-lain. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari setiap indikator. Nah, sekarang habis ini kita bakal latihan bagaimana kalau misalnya soalnya tuh menggunakan indikator si ini ya, apa namanya indikator dari bahan kimia. Dan kita disuruh menentukan pH limbah X dan Y-nya. Sebenarnya soal-soalnya tuh macam-macam. Pertama, kita buat dulu garis
garis lurus, sorry ini nggak lurus. Kemudian kita lihat trayek pH-nya, kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau misalnya nanti ada angka yang sama, nggak usah ditulis ulang ya, cukup satu kali aja perwakilan. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil. Misalnya paling kecil di sini 3,1, kemudian siapa lagi? 4,2. Sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak dicoret. Ini terlanjur dicoret, saya cuma mau nandain aja. 4,4, kemudian ada apa lagi? 4,2 udah, kemudian kita lanjutkan 6,0 dulu. Habis 6,0 baru ada siapa lagi ya guys? Ada berapa? Ada siapa? Ada 6,3. Ini saya sibuk ngapusin karena nanti gak kelihatan angkanya. 6,3. Kemudian kalian lanjutkan lagi sampai angka terbesar. Jadi seperti itu. Nah, kita tuliskan yang paling tinggi. Kalau udah, kita lihat satu persatu. Dan kita tentukan kita mau menentukan X dulu atau Y. Nah, misalnya kita mau menentukan X dulu. Oh, di sini X warnanya kuning. Kuning ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan trayek pH-nya ada siapa? Trayek pH-nya ada 4,4. Nah, berarti kita pilih 4,4 ke kanan. Pokoknya kalau kalian pilih angka dan warna di kanan berarti garisnya ke kanan. Kemudian kalian lihat lagi, di sini udah saya tandain ya, di atas X di bawah Y, hampir lupa. Kemudian kita lanjutkan, misalnya di sini warnanya yang dia mau jingga. Nah, jingga itu perpaduan antara merah sama kuning. Jadi tarik garisnya harus dari 4,2 ke 6,3. Bisa garisnya tuh harus lebih tinggi, kalau nggak lebih rendah supaya nanti kelihatan perpotongannya ada di mana. Kemudian selanjutnya kuning. Kuning ada di sebelah kiri, maka angka yang kita pilih yang di kiri. Otomatis garisnya juga ke kiri, 6,0 ke kiri. Nah, kalau udah, kita lihat lagi yang fenol merah, warnanya kuning. Kuning ada di mana? Oh, ada di kiri. Ada di kiri angkanya 6,8, berarti tarik garis lagi ke kiri. Nah, kalau udah, kita lihat mana garisnya yang banyak ketemunya. Kalau di sini kan cuma ada 2, di sini ada 4. Pas ada 4 nggak ini? Ada 4 nggak ini? Dari 4,4 ke 6,0. Ada kan? Ada 4. Berarti kita kasih garis perbatasannya. Nah, jadi kita arsir. Berarti kesimpulannya gimana? Jadi pH-nya itu untuk limbah X itu dari 4,4 sampai 6,0. Nah, penulisan ini bisa juga ditulis seperti ini ya. Nah, kurang dari sama dengan, ya seperti ini boleh. Oke, sampai sini paham? Oke, supaya lebih paham lagi kita coba cari yang Y. Caranya sama, kita lihat. Metil jingga warnanya kuning. Oh, kuning ada di kanan, maka kita tarik garis ke kanan. Gunakan aja garis yang ini, tapi letakkan di bawah. Kalau udah, kita mulai lagi yang metil merah warnanya kuning. Kuning ada di kanan, berarti tarik garisnya 6,3 ke kanan. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Sekarang warnanya biru. Kalau biru warnanya ada di kanan ya, berarti kita pilih ke kanan, 7,6. Nah, terus sekarang warnanya adalah hijau. Hijau itu adalah pencampuran antara warna kuning dan biru. Maka tarik garisnya harus dari 6,8 sampai 8,4 ya. Kita tarik garis, terserah mau lebih rendah atau lebih kecil ya ini. Nah, terus kita lihat perpotongan yang paling banyak. Yang mana? Yang banyak ketemunya ini cuma 2, ini cuma 3. Nah, yang ini nih ada 4 dan ada perbatasannya. Berarti kita kasih garis putus-putus, kita arsir. Maka limbah Y-nya itu bisa kita tulis dengan 2 cara. Bisa tulis 7,6 sampai dengan 8,4 atau pakai tanda kurang dari sama dengan. Oke, sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, jadi seperti inilah caranya kalau misalnya pakai indikator bahan kimia. Gampang kan? Kalau misalnya bingung, tanya aja di komen atau bisa diskusi. Pokoknya diingat-ingat mana kanan dan kirinya.